ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan li musannifi hadzal kitab asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihima amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha qawma wa tumi mutahayyiruna bila dalili. Kita lanjutkan kajian sebelumnya, masih dalam fasal menghormati ilmu dan ahli ilmu. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang alim, maka dia harus memuliakan orang alim, takzim kepada orang alim, melayani orang-orang alim, dan lain sebagainya. Dan termasuk pada memuliakan para ulama, para fuqaha, para alim
adalah juga memuliakan orang-orang yang terkait dengannya, termasuk anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan tamu-tamunya. Kita lanjutkan. Wa kana dan ada. Wa kana dan ada siapa ustazuna guru kita. Syekhul Islami, Syekhul Islam Burhanuddin, Imam Burhanuddin, Sahibul Hidayati yang memiliki kitab hidayah. Itu yuhki, dia menceritakan, dia menghikayatkan, anna wahidan, bahwa sesungguhnya salah seorang min kibari a'immati, dari kibarnya para imam, maksudnya dari senior-seniornya para imam-imam, imam-imam yang besar, maksudnya Bukhara, di negeri Bukhara. Karena ada siapa wahidan minal kibari a'immah, karena ada salah seorang dari imam itu, ya jelisu, duduk, majelis ad-darsi, di dalam majelis pembelajaran, artinya dia mengajar. Wa kana dan ada siapa wahidam min kibaril a'immah, salah seorang imam yang sedang duduk di dalam majelis pembelajaran itu, yakumu, itu yakumu, berdiri, fi khilalid darsi, di dalam tengah-tengah pembelajaran, ahyanan, kadang-kadang. Dia sedang mengajar, imam yang diceritakan oleh Imam Burhanuddin ini, dia sedang mengajar, terkadang dia berdiri, dia kan ngajar sambil duduk. Nah, terkadang dia berdiri terus melihat keluar. Murid-muridnya bertanya, wasa'aluhu, wasa'alu, dan bertanya, siapa murid-muridnya, anhu, dari imam, wayakulu, maka wayakulu, dan berkata siapa imam. Imam ini menceritakan kenapa dia kadang-kadang berdiri pada saat dia mengajar. Apa dia katakan, apa dia jawab? Anna ibna ustazi, bahwa sesungguhnya anak guruku itu yal'abu, sedang bermain, ma'asibyani, bersama anak-anak lainnya, fi sikkati, di halaman. Fa'iza ra'aituhu, fa'iza ra'aitu, maka ketika melihat siapa aku, hu, akan anak ustad, aku mulahu, aku berdiri untuknya, aku berdiri, lahu, untuknya, ta'ziman li ustazi, untuk memuliakan guruku. Tuh, hebatnya orang-orang dulu itu ya. Takzimnya kepada gurunya, hormatnya kepada gurunya sampai sebegitunya. Dia tidak lagi menjadi murid, dia sudah mengajar, dia sudah menjadi imam. Itu saja, ketika dia melihat anak gurunya,
maka dia berdiri untuk memberikan penghormatan. Bukan hormat kepada anak gurunya pada dasarnya, tetapi bentuk penghormatan kepada gurunya. Kenapa? Karena dia harus hormat kepada orang-orang yang dicintai oleh gurunya itu. Tuh, luar biasa orang-orang zaman dulu itu. Bahkan ada suatu riwayat, seorang ulama sedang mau naik delman. Dia tanya kepada kusir itu, ini kuda dari mana? Sang kusir menjawab bahwa ini kuda dia beli dari Sumbawa. Dia ingat bahwa kuda gurunya dulu itu berasal dari Sumbawa juga. Terus dia tidak jadi naik delman itu. Si kusir bertanya-tanya, kenapa kok nggak jadi? Ketika dengar kuda ini juga berasal dari Sumbawa, kok tidak jadi ulama ini naik delmannya? Apa jawaban ulama ini? Karena kuda guruku dulu, karena kudanya kiaiku dulu juga dari Sumbawa. Saya takut kuda ini adalah keturunan kuda kiai saya dulu. Saya nggak sanggup menyengsarakan keturunan kudanya kiai saya dulu. Tuh, luar biasanya begitu tuh. Saking kudanya loh. Ya. Saking mereka pengen berkahnya Allah melalui jalur gurunya sampai begitunya. Ta'ziman lil ustazi. Wal qadi, dan bermula seorang qadi. Seorang qadi itu seorang penghulu atau juga seorang hakim. Al imamu iman. Al imamu imam. Fakhruddin, Imam Fakhruddin Al Arsabandi. Imam Fakhruddin Al Arsabandi. Karena ada siapa Imam Fakhruddin Al Arsabandi, itu roisal a'immati, roisnya imam-imam, kepalanya imam-imam, komandannya imam-imam, bimarwa, di Marwa. Wakana, dan ada siapa sultanu, penguasa atau raja, yakhtarimu, hormat siapa raja, hu, kepada Imam Fakhruddin. Raja saja hormat kepada dia. Ghayatal ikhtirami, dengan sebetul-betul penghormatan. Tuh, sultan saja, raja saja hormatnya kepada Imam Fakhruddin ini dengan sebetul-betul penghormatan. Ghayah itu salah satu maknanya adalah titik maksimal. Jadi kalau ghayatul ikhtiram, hormat pada titik maksimal. Saking hormatnya, kehormatan yang paling hormat. Wakana, dan ada siapa imam itu yakulu, dia berkata, innama, sesungguhnya, wajadtu, innama wajadtu, sesungguhnya menemukan siapa aku. Innama wajadtu, sesungguhnya telah menemukan atau mendapatkan siapa aku, hazal mansiba, derajat ini. Oh, dia mengatakan aku mendapatkan derajat imam, roisnya imam seperti sekarang ini. Apa sebab? Bihurmatil ustazi, karena dengan jalan hormat kepada guru. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kuntu, ada siapa aku, itu akhdumu ustazi, melayani guruku. Akhdumu, melayani siapa aku, ustazi, akan guruku. Siapa yang dia layani? Al-Qadi al-Imamu Aba Yazid Ad-Dabusi. Dia adalah muridnya Qadi al-Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Dia selalu melayani gurunya itu. Wa kuntu, dan ada siapa aku, kata Imam Fakhruddin, akhdamuhu, melayaninya, wa atbahu, dan memasakkannya,
ta'amahu akan makanan-makanannya. Wala akulu dan tidak makan siapa aku minhu dari makanan-makanan itu. Tuh. Dia memasakkan makanan untuk gurunya, dia membantu dan melayani gurunya tanpa ikut makan. Ada yang menjelaskan Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ini melakukan pelayanan kepada gurunya Imam Ad-Dabusi tadi selama 30 tahun lamanya. Dia memasakkan makanan untuknya tanpa ikut makan. Tuh. Artinya di dalam syarahnya dijelaskan, wa kuntu dumu wa atbahu ta'amahu wala aqulu minhu, yakni inna khidmati wa tabkhi ta'amahu laisa li ajlil akli wal intifa'i bal li mujarradit ta'zimi wa tawqiri. Tuh. Aku membantunya memasakkan makanannya bukan karena mengharapkan dapat makan atau mengharapkan dapat manfaat lainnya, balil mujarradit ta'zimi wa tawqiri, akan tetapi semata-mata karena hormat dan dan memuliakannya. Subhanallah. Itulah cara ulama-ulama dulu. Maka ulama-ulama dulu ilmunya nggak tanggung-tanggung, betul-betul diserap habis ilmu gurunya karena memang betul-betul berkah saking takzimnya mereka kepada guru-gurunya. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.